Kadang bukan uangnya yang kurang, tapi hati kita yang sedang lelah. Hai, aku ibu rumah tangga yang sedang belajar mengatur uang kembali setelah melewati masa sulit. Di sini aku berbagi cerita budgeting pelan-pelan versi ibu rumah tangga. Kalau kamu juga sedang berusaha bangkit dan menata ulang keuangan, semoga video ini bisa menemani kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, alhamdulillah hari ini kembali lagi upload video di YouTube ya teman-teman. Alhamdulillah di budgeting kali ini ada banyak banget perubahan yang aku alami. Di antaranya adalah menjadi lebih tenang, jauh lebih tenang, dan mindset aku mengenai uang itu sudah jauh berubah daripada sebelumnya. Makanya budgeting kali ini berapapun penghasilan yang aku dapat itu bisa aku tanggapi dengan tenang ya teman-teman. Alhamdulillah juga kita dipertemukan lagi di tahun 2026 yang mana sesuai dalil itu tahun yang akan datang itu adalah tahun yang lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Namun demikian, semoga kita semuanya terhindar dari hal-hal yang buruk dan kita selalu dikuatkan dalam iman, dijadikan manusia yang lebih baik, yang jauh lebih baik. Kalau tahun kemarin aku menulis resolusi itu resolusi pencapaian yang mungkin agak muluk-muluk gitu ya teman-teman, tapi berbeda kalau di tahun 2026 karena aku ingin lebih ke tenang aja gitu ya teman-teman, makanya aku menuliskan resolusi di finansialku saja, dimana resolusi tersebut adalah resolusi yang mungkin realistis yang aku ukur dengan kemampuan aku sendiri sehingga aku tidak merasa kesulitan dan tidak merasa bahwa aku tuh gagal ketika hal tersebut tidak tercapai. Jadi lebih ke prosesnya aja sih. Sebagai contoh di sini aku ingin punya tabungan dana darurat untuk satu kali kebutuhan saja, dimana itu kan proses untuk mengumpulkan dana darurat. Kalau untuk levelnya aku dengan 3 anak itu kan di 12 kali kebutuhan pokok, tapi kalau misalkan untuk 1 tahun bukannya tidak mungkin untuk mencapai itu, tapi aku inginnya lebih realistis aja gitu, sehingga itu adalah hal yang membuat mentalku tidak jatuh ketika aku tidak bisa menyelesaikan hal tersebut gitu. Kira-kira apa nih resolusi kalian di tahun 2026 ini? Coba komen-komen di kolom komentar ya. Sebelum ke budgeting, kita menulis dulu pengeluaran ya teman-teman. Alhamdulillah sudah hampir 5 bulan ini aku selalu rutin mencatat pengeluaran ya, karena menurutku ini sangat membantu banget untuk aku melakukan proses budgeting selanjutnya. Kalau teman-teman sudah pernah lihat video-video yang sebelumnya, di situ kan ada budgeting per hari, ada budgeting juga bulanan, kadang per 10 hari gitu ya. Nah sekarang budgeting kali ini aku gunakan metode yang per minggu dalam 1 bulan, walaupun gaji aku tuh full bulanan ya teman-teman, tapi aku memakai metode mingguan, di mana uang tersebut dibagi menjadi 4 bagian, yaitu untuk pengeluaran di minggu 1, 2, 3, dan 4. Nah, pengeluaran yang aku catat ini adalah pengeluaran untuk week 1 ya, periode dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Januari. Setelahnya, aku evaluasi nih teman-teman, jumlah income aku berapa di bulan tersebut, dan juga jumlah pengeluarannya tuh berapa. Dari pengeluaran tersebut, aku kelompokkan lagi menjadi beberapa bagian. Sebagai contoh, untuk jajan anak, aku hitung nih berapa habisnya untuk periode week 1. Terus untuk untuk kebutuhan makan, untuk dana darurat dan dana tak terduga, atau misalkan setelah aku evaluasi ini, aku baca lagi ulang dan ketemu nih misalkan ada budget baru yang
di 2 minggu atau 3 minggu ini selalu ada gitu. Akhirnya aku masukkan ke pos budgeting di bulan selanjutnya. Seperti contoh di sini, selain dana tak terduga, di minggu kedua ini aku ada biaya kebutuhan pokok nih yang udah beberapa minggu ke belakang itu selalu ada gitu. Akhirnya untuk di budgeting week kedua dan ketiga mungkin pos kebutuhan pokok itu akan aku masukkan begitu. Nah, ini dia kewajiban bulanan yang mesti aku catat sebelum aku budgeting dan menulis pengeluarannya. Jadi ini tuh memang dipersiapkan sebelum gajian sih sebaiknya. Seperti biasa aku bagi menjadi 2 bagian, yaitu kewajiban bulanan dan juga kebutuhan pokok rumah tangga ya. Kewajiban bulanan itu meliputi pengeluaran-pengeluaran tetap yang dikeluarkan setiap bulan. Seperti contohnya itu ada sampah dan iuran wajib, kuota, kas anak, cicilan. Cicilan itu kan merupakan tanggung jawab ya, kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulan. Lalu listrik dan lain-lain. Nah, lalu kebutuhan bulanan juga aku tulis nih list satu persatu nih. Misalkan kayak kebutuhan rumah tangga yang sifatnya itu memang habis atau harus dibeli. Nah, di sini juga aku masukkan kebutuhan anak-anak yang memang habis di saat itu. Aku list satu persatu beserta nominalnya dan akhirnya keluar total angka yang harus aku siapkan untuk 1 bulan untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut dan juga kewajiban tersebut. Nah, kalau teman-teman yang budgetingnya bulanan itu mudah ya teman-teman. Kewajiban-kewajiban itu bisa dibayarkan lebih dahulu. Sedangkan kalau misalkan budgetnya mingguan seperti aku, itu bisa dipilah-pilih mana yang dibayar di minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga serta minggu keempat. Kalau misalkan budgetnya terbatas, itu bisa memakai skala prioritas ya teman-teman. Sebagai contoh, ini adalah budgeting aku di week ketiga periode tanggal 15 sampai tanggal 21 Januari. Di sini aku tulis dulu budget untuk week ketiga itu berapa. Lalu aku list kebutuhannya. Di sini aku list jajan anak, sedekah mingguan, kebutuhan makan, kebutuhan pokok, bensin atau ongkos, dan juga dana tak terduga. Di sini seperti yang aku bilang tadi, ada list kebutuhan pokok, ada budget untuk kebutuhan pokok yang memang sesuai dengan evaluasi kemarin ya teman-teman. Nah, setelah itu baru kita total. Nah, jika setelah ditotal itu budgetnya kurang dari budget gitu ya, misalnya melebihi dari budget, maksudnya setelah ditotal itu melebihi dari budget untuk bulan selanjutnya, kalian tenang aja, itu jangan dikurangi ya teman-teman. Kalau aku biasanya aku tetap tenang dan tidak mengurangi budget karena memang itu adalah kebutuhan yang harus aku penuhi gitu, sehingga kurangnya berapa itu yang harus aku kejar. Biasanya aku kejar dengan income tambahan dari affiliate ataupun dari usaha yang sedang aku jalani ya teman-teman. Sekian dulu cerita budgeting dari aku. Semoga cerita aku kali ini bisa bikin kamu lebih tenang. Semoga kalian juga diberikan kekuatan dan kemudahan untuk bisa mengelola rezeki yang Allah berikan dengan tenang, tepat, dan juga berhasil ya teman-teman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.